Peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Sudah menjadi hukum alam bahwa di setiap dinasti atau kerajaan pasti akan mengalami beberapa fase perkembangan, yaitu fase pembentukan, kejayaan, dan kemunduran, bahkan kehancuran. Perlu kita ketahui, dinasti Abbasiyah didirikan setelah kekalahan total dinasti Umayyah dalam pertempuran yang mengakibatkan kematian Khalifah Marwan II. Kekuasaan Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar lebih dari 5 abad, dari tahun 750 Masehi hingga tahun 1258 Masehi. Pada masa pemerintahan inilah Islam mengalami kemajuan luar biasa sehingga disebut The Golden Age of Islam atau bisa disebut keemasan Islam. Namun demikian, dinasti Abbasiyah tidak hanya mengalami periode kejayaan, tetapi juga mengalami periode kemunduran yang signifikan dalam sejarah peradaban Islam. Proses terbentuknya dinasti Abbasiyah dilakukan melalui 2 cara. Pertama, dengan menyebarkan misi propaganda melalui jaringan rahasia, dan yang kedua, dengan menghimpun kekuatan militer demi menghancurkan kekuatan Bani Umayyah. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan Daulah masa Abbasiyah ke dalam 5 periode. Di antaranya, periode pertama berlangsung pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi, disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua berlangsung pada tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi, disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga berlangsung pada tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi, masa kekuasaan Buaihi atau pengaruh Persia kedua. Periode keempat berlangsung pada tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi, merupakan kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki kedua. Periode kelima berlangsung pada tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi, merupakan mendekati kemunduran dan jatuhnya Baghdad kepada bangsa Mongol. Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh 5 khalifah. Yang pertama adalah Abu Abbas As-Saffah. As-Saffah adalah julukan bagi beliau yang diartikan sebagai sang penumpah darah. Julukan ini diberikan karena ia dikenali sebagai sosok yang kejam, tegas, dan berani dalam menumpas habis kekuatan Bani Umayyah. Yang kedua adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau memainkan peran penting dalam membangun dasar kekuatan dinasti Abbasiyah setelah menggantikan saudaranya Abul Abbas As-Saffah. Abu Ja'far Al-Mansur juga memindahkan ibu kota negara dari Damaskus, Suriah ke kota Baghdad dan membangun istana dengan nama Madinatus Salam yang kemudian menjadi pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah. Khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau dikenal sebagai sosok yang membawa kejayaan bagi dinasti Abbasiyah. Karyanya yang paling dikenang adalah mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, tempat penelitian, lembaga penerjemah, dan perpustakaan yang memiliki banyak koleksi. Di era Harun Ar-Rasyid juga dikenal sebagai Kisah 1001 Malam. Harun Ar-Rasyid juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah hingga daerah-daerah di Laut Tengah hingga Hindia. Khalifah yang keempat yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Pada era Al-Ma'mun ini, banyak ilmuwan-ilmuwan terkenal untuk berbagi pola pikir budaya di Baitul Hikmah dengan latar belakang Persia maupun Kristen yang ikut andil dalam penelitian di pendidikan lembaga ini.
Ilmuwan-ilmuwan ini menerjemahkan banyak buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Selain menerjemahkan buku-buku, para ilmuwan membuat kontribusi besar di berbagai bidang penelitian meliputi matematika, astronomi, kedokteran, kimia, geografi, dan kartografi. Ilmuwan-ilmuwan yang terkenal pada masa Al-Ma'mun yaitu Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Al-Battani, Jabir ibnu Hayyan, dan Ibnu Sina. Khalifah yang kelima yaitu Khalifah Al-Mu'tasim. Pada masa kekhalifahan Al-Mu'tasim dari dinasti Abbasiyah ditandai dengan kelanjutan kebijakan-kebijakan dari masa sebelumnya, implementasi doktrin Mu'tazilah, reformasi militer, dan perubahan signifikan dalam administrasi dinasti Abbasiyah. Perlu kita ketahui, di tengah-tengah kejayaan dinasti Abbasiyah juga mengalami kemunduran bahkan kehancuran. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, faktor internal dan eksternal yang kompleks, perebutan kekuasaan, kompleks keagamaan, banyak pemberontakan, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, perang salib, dan seserangan bangsa Mongol merupakan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kehancuran dinasti Abbasiyah. Dan pada akhirnya dinasti Abbasiyah mengalami kehancuran setelah berdiri selama kurang lebih 500 tahun. Faktor-faktor ini menyebabkan keruntuhan dinasti yang pernah menjadi salah satu bukti kejayaan sejarah peradaban Islam di dunia.